Oh, kereta cepat ini awalnya? Kereta api cepatnya awalnya bisnis to bisnis. Ya. Dulu kenapa saya tolak itu, Pak? Bisnis to bisnis kok mau pakai tanah negara di Halim? Stasiun Halimnya itu? Stasiun Halim itu, Pak. Itu menggunakan aset negara? Ya jelas ya, itu tanahnya negara, Pak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast bersama saya Rudi Eskamri sebagai host, dan kali ini saya akan mengajak Anda berdiskusi dengan dua tokoh bangsa, dua narasumber. Yang pertama adalah Marsikal TNI Purnawirawan Haji Agus Supriyatna. Beliau adalah Ketua Umum Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi. Yang kedua adalah Profesor Dr. Henry Subiakto, pakar komunikasi politik dan pengamat politik juga dari Universitas Airlangga. Kami akan mendiskusikan tentang menjelang setahun pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, Pak Agus, terima kasih. Profesor Henry, terima kasih. Pak Agus, ini sebentar lagi pemerintahan Presiden Prabowo sudah 1 tahun, tanggal 20 Oktober. Nah, kita ingin minta pendapat Pak Agus terkait dengan isu-isu aktual semasa pemerintahan Pak Prabowo. Nah, saya mulai yang paling aktual sekarang nih Pak, lagi trending ini, terkait dengan penolakan Menteri Keuangan untuk menggunakan dana APBN dalam membayar hutang-hutang dari PT KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina atau WUS. WUS itu singkatan dari Wahana Hebat, Operasional Optimal, Sistem Sehat, gitu, namanya WUS. Gitu. Ternyata hutangnya mencapai 116 triliun. Bunga hutangnya aja katanya mencapai 2 triliun per tahun. Dan selama 2 tahun, hampir 2 tahun setengah, 2 tahun beroperasi ini, tahun 2024 mengalami kerugian 4,6 triliun. Tahun 2025 September akhir 1,6 triliun rugi, Pak. Ternyata okupansi targetnya hanya 20-30% atau bahkan paling tinggi 40%, jauh dari target. Nah, saya ingat dulu Bapak waktu Kasau, karena sahabat Indonesia beliau ini Kasau tahun 2015-2017, itu masa-masa awal negosiasi rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, dan saya ingat beliau termasuk salah satu tokoh yang menolak waktu. Nah, kita ingin tahu alasan apa waktu itu Bapak menolak pembangunan kereta cepat? Apakah pembangunan stasiunnya atau kereta cepatnya, Pak? Ingin saya eksplor biar pemirsa kita tahu semuanya. Baik, terima kasih Pak Rudi, Prof. Henry. Selama ini sebetulnya saya itu tidak maulah masalah ini. Itu adalah tanggung jawab pemerintah, kan begitu. Yeah. Tetapi ini harus saya sampaikan, karena dari dulu saya tuh tunggu ya, bahwa yang menolak menggunakan APBN untuk mengatasi kerugian atau hutang dari kereta api cepat itu, ya, itu yang saya tunggu-tunggu adalah orang yang berbicara dari DPR harusnya. Kan sebagai pengawasan anggaran, kan begitu. Saya tunggu enggak juga, jadi buat apalah orang DPR-nya udah itu juga mungkin udah setuju atau apa, kan begitu. Ternyata ini alhamdulillah nih, mungkin turun dari yang Maha Kuasa itu, ditunjuklah Menteri Keuangan baru ini kan, Purbaya ini, yang menolak untuk menggunakan anggaran APBN, kan begitu. Bapak setuju dengan statement? Oh, setuju sekali. Oke. Alasannya? Alasannya kan bisnis to bisnis, Pak. Oh, kereta cepat ini awalnya? Kereta api cepatnya awalnya bisnis to bisnis. Ya. Dulu kenapa saya tolak itu, Pak? Bisnis to bisnis kok mau pakai tanah negara di Halim? Stasiun Halimnya itu? Stasiun Halim itu, Pak. Itu menggunakan aset negara? Ya jelas ya, itu tanahnya negara, Pak. Makanya kenapa saya dulu tidak setuju, selama saya jadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara tidak akan pernah saya setuju kalau itu dipakai. Makanya waktu itu Menteri BUMN zaman Bu Rini itu datang ke kantor saya atau apa, pokoknya saya nggak bisa masalah ini. Ini kesatrian. Kesatrian itu suatu kedaulatan. Apalagi Halim ini kan udah dijadikan tempat untuk
pengamanan ibu kota ya. Objek Kalau udah vital pengamanan nasional, ibu kota Pak? itu Iya. pesawat-pesawat tempur tuh standby-nya kan di Halim. Masa mau diswastakan dengan membangun stasiun kan gitu, Pak. Dan secara logika juga, Pak. Lucu, bikin kereta api cepat katanya Bandung Jakarta. Kenapa harus di Halim? Kalau memang punya rencana bahwa ini pemanfaatannya untuk warga negara Indonesia, ya pakai aja di Bekasi Timur. Pusatnya stasiun KRL kan di situ. Jadi dia turun Bekasi Timur, dari Bekasi Timur ke kota pakai KRL. Langsung terkoneksi. Langsung begitu? terkoneksi. Atau langsung aja ke Manggarai, Oh iya, iya, iya. ke kota. Kenapa harus ke Halim? Ini kan jelas kelihatan ini suatu proyek aja. Proyek untuk mencari keuntungan. Padahal ya tetap rugi buktinya kan gitu. Iya. Pak, mohon maaf. Stasiun Halim yang sekarang itu tanahnya TNI AU waktu itu. Tanah TNI Angkatan Udara. Kesatrian. Kesatrian. Bayangkan Pak, di situ ada berapa rumah, termasuk dulu juga ada bekasnya itu. Bekasnya rumah dinas saya juga dihancurin kan gitu loh. Bekas rumah dinas waktu zaman saya letkol itu. Zaman saya letkol kolonel itu. Di situ. Berarti ada berapa puluh rumah itu? Wah, Habis saya nggak saya hitung Pak, udah cukup luas itu Pak. Dan juga renovasi meswara baru direnovasi juga. Kena semua Pak. Dan saya lucu itu, kok kenapa ya berpikirnya ke situ? Oh mungkin kalau tanah negara pergantiannya apa gitu mungkin lah ya. Itu ya saya sebenarnya nggak setuju lah Pak. Dan ini nggak strategis sebenarnya kereta api cepat itu apa sih strategis? Bapak tadi cerita itu kan KCIC itu kan bisnis to bisnis. Iya. Nah, kalau menggunakan aset negara, apakah negara menerima kompensasi uang atau apa dari proyek bisnis ini? Ya walaupun kompensasi atau apa sebetulnya nggak pantas lah Pak. Oke. Bisnis to bisnis kok pakai tanah negara itu sebetulnya nggak, biarpun bagaimana nggak bisa gitu Pak. Kecuali kalau memang ini pemanfaatannya betul-betul sangat berguna dan sangat bermanfaat buat rakyat Indonesia, buat bangsa dan negara itu sangat bermanfaat. Sekarang tadi disampaikan oleh Pak Rudi sendiri. Manfaatnya apa sekarang? Manfaatnya apa? Tambah utang kan? Kerugian kan terus nih. Terus minta dibayar oleh APBN. Loh APBN emang utang siapa? Utang mbah-mbahnya mereka. Loh APBN tuh Uang rakyat. Uang rakyat loh. Iya, betul. Kan begitu. Makanya Pak Purbaya bicara begitu. Ini baru saya ingin bicara nih. Betul sekali nih. Harusnya dari dulu itu DPR tuh ada yang bicara seperti ini. Dulu waktu Presiden Jokowi itu kan menginjeksi dengan menggunakan APBN juga gitu Pak. Nggak ada yang bersuara DPR juga. Ya itu dia makanya. Ya makanya saya diem. Jangan-jangan ini udah bingung lah. Saya diem. Tapi setelah Pak Purbaya ini dan disampaikan oleh Pak Rudi ini saya ingin bicara. Dulu tuh betul-betul saya tolak, nggak boleh Pak. Dan saya masih ingat lagi Pak. Pertama kali tahu-tahu ada 5-6 orang Cina, jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris aja nggak bisa. Bawa alat-alat ke Halim itu Pak. Tangkap sama anak buah saya. Oh, zaman Bapak waktu itu. Zaman saya tangkap, saya sita barang-barang nasional waktu itu. Oh, bawa tuh Pak Kasau. Iya. Bawa tangkap semua. Tangkap sita barang-barangnya itu. Saya pengen tahu pasti Menteri BUMN telepon. itu ya, WNA Iya, WNA semua. Lu, Tanpa izin. tanpa izin lah Pak, kalau surat izin masa main saya tangkap, main saya sita kan begitu. Tahu-tahu apa yang terjadi Pak? Loh, saya bingung juga. Kok yang telepon saya bukan Menteri BUMN atau Menteri Perhubungannya Jonan atau apa? Loh kok yang telepon saya malah Bapak Binsar Panjaitan, Luhut Binsar Panjaitan. Loh, ini hubungannya apa? Dalam kapasitas sebagai apa? Pak? Nah, makanya saya bingung. Oke. Oh, saya bilang, saya berpikir positif. Oh, mereka mungkin beliau tuh bantu saya untuk, itu gimana tangkepin mereka atau apa? Betul tuh. Saya pikir begitu. Oh, mungkin saya ambil positifnya, makanya saya tahan terus itu mereka. Saya tahan, saya sita saya barangnya. Saya tidak akan melepas mereka kecuali udah ada surat deportasi. Kalau memang mereka dideportasi ya baru saya lepas. Nah, ternyata mereka ada rencana mau dideportasi, tapi berangkatnya saya nggak nganter soalnya nggak tahu juga deportasi benar atau tidaknya kan gitu. Ya. Itu jadi satu. Selama ini diem itu karena ini gimana sih sebetulnya gitu loh. Masalah kereta api cepat ini. Setelah disampaikan Pak Rudi utangnya kayak begitu, bertambah, tiap tahun rugi. Kapasitasnya aja maksimum sampai 40%.
Tapi DPR kan diem, semua diem. Makanya saya juga ikut diem, tapi udah disampaikan gini. Dan Pak Purbaya sini, saya setuju sekali Pak Purbaya. Dan harus terus nih, pegang terus nih. Apa yang komitmen yang beliau sampaikan. Oke, Prof. Henry, kalau pada saat seorang Menteri Keuangan berani mengatakan hal itu, apakah itu murni dari beliau sendiri Pak Purbaya, atau sudah dapat blessing dari Presiden, kalau Prof. Henry melihat? Pak Purbaya kan beberapa kali mengatakan bahwa dia itu taat kepada RI 1. Artinya dia konsultasinya kepada RI 1, tidak peduli dengan yang lain kan gitu. Ini agak koboi juga, tapi koboinya agak dalam konteks yang benar gitu ya. Keberanian orang Menteri Keuangan seperti ini yang mungkin kita butuhkan. Berani membuat kebijakan-kebijakan yang lebih kerakyatan, kemudian berani untuk bahwa kalau dulu prosesnya ada bermasalah, karena katakanlah uang yang harusnya dibayarkan itu kan tanggung jawabnya dari swasta atau bisnis yang bekerja sama dengan bisnis to bisnis tadi kan. Dan bisnis ini walaupun katakanlah itu BUMN, keuntungan BUMN ini kan sekarang tidak lagi kepada pemerintah, tapi kepada Danantara. Maka logis kalau Danantara yang harus membayar, katakan begitu. Yang berikutnya adalah ini juga saya bertanya, dulu waktu itu Kementerian Keuangan ini seperti apa negosiasinya atau persetujuannya? Jangan-jangan memang ada hidden debt di situ ya, yang kurang transparan, makanya lalu memunculkan persoalan seperti sekarang ini. Yang jelas tadi ternyata tidak hanya masalah keuangan yang bermasalah ketika WUS dibangun ya, yang sampai sekarang menjadi beban, menjadi bom waktu bagi pemerintahan berikutnya. Dan ini tidak hanya selesai di pemerintahan Pak Prabowo, ini kan sampai berapa puluh tahun untuk menyelunasi. Saya dengar hampir sekitar 100 tahun untuk melunasi itu. Kalau menurut Pak ekonom kita, almarhum Pak Faisal Basri, hitung-hitungannya akan kembali modal 139 tahun. Nah, di atas 100 tahun. Sangat tidak visible secara bisnis. Artinya itu kan menjadi bom waktu bukan hanya untuk Pak Prabowo, tapi pemerintah-pemerintah berikutnya. Dan ternyata ketika pembangunan pun ada warga Cina ya, warga WNA Cina yang tidak bawa surat-surat dan sebagainya. Waktu itu beliau sebagai ngomong begitu aja Pak. Pokoknya saya tuh nggak tahu lah mereka itu. Yang penting nggak mungkin lah kita menangkap orang kalau surat lengkap. Kan begitu. Iya kan? Kalau ditangkap berapa hari itu Pak? Sama Bapak berarti? Wah saya nggak tahu ya, itu setelah itu saya langsung saya serahkan ke POM lah ya masalah itu kan. Tapi saya hanya perintahkan kalau tidak ada surat deportasi tahan terus. Sampai deportasi. Ya, ternyata mereka mengatakan bahwa Pak mereka akan dideportasi. Nah, ya, artinya kan prosesnya ada masalah. Dan ternyata benar-benar menjadi bom waktu baik segi keuangan maupun juga kalau dulu banyak orang itu katakanlah kagum dengan wah Indonesia punya teknologi yang luar biasa seperti Shinkansen. Tapi kan problemanya ternyata bisa membangkrutkan PT KAI, bahkan akan merugikan keuangan pemerintah sendiri. Nah gitu kan. Nah kita ini untung punya menteri yang cukup berani gitu ya. Walaupun menurut saya perlu ada partner sebenarnya. Begini Mas Rudi, menteri kita ini kan dia sudah melakukan kebijakan-kebijakan yang cukup boleh dikatakan menjanjikan ya, memberikan harapan. Dia menggelontorkan 200 triliun untuk digerakkan ke perbankan kemudian ke sektor real begitu kan. Berharap supaya ini berjalan. Dan juga memudahkan investasi dan sebagainya. Nah, saya membayangkan kalau beliau ini kan bagaimanapun juga kebijakan ekonomi. Bagaimanapun juga hanya kebijakan finance, moneter begitu terkait dengan ekonomi. Tapi kan problema ekonomi di Indonesia ini kenapa kadang-kadang kurang cepat pertumbuhannya, berbeda dengan negara lain, katakanlah beda dengan Vietnam, beda dengan Kamboja. Karena iklim investasi di sini ada uncertainty hukum, ada persoalan-persoalan kadangkala persoalan-persoalan yang terkait dengan premanisme, kemudian ketidakpastian dalam artian jaminan-jaminan terhadap investor dan sebagainya. Ini kan masalah politik kalau begini. Nah harusnya memang selain ada menteri yang begitu berani tadi secara ekonomi, persoalan politik ini diselesaikan. Karena beban politik yang sekarang ada tinggalan dari pemerintah sebelumnya itu sangat berat
gitu loh. Munculnya ketidakpastian hukum, munculnya ketidakpercayaan kepada para penegak hukum, kemudian munculnya katakanlah masih ada premanisme dan korupsi masih merajalela. Itu kan high costly kan untuk investasi dan sebagainya. Makanya tadi menteri yang sebegitu bagus kadangkala belum tentu bisa seperti yang kita harapkan. Tidak bisa digenjot kenceng hanya karena apa? Faktor non ekonomi. Political backupnya. Political backupnya. Ya, nah ini yang diperlukan oleh Pak Prabowo di situ gitu. Oke, terima kasih Prof. Saya kembali ke Pak Agus nih Pak Agus. Kereta cepat WUS itu hanya salah satu bom waktu saja peninggalan dari Jokowi. Ternyata banyak lagi, termasuk bandara-bandara juga banyak. Nah, Pak Agus melihat bagaimana nih menyikapi beban Presiden Prabowo yang mewarisi begitu banyak masalah di pemerintahan sebelumnya, betul Pak? Terima kasih Mas Rudi. Sekarang kalau masalah pembangunan bandara, ini Pak Prabowo ini tiap tahun harus bayar berapa tuh untuk maintenance Kertajati? Oh, pasti bayar, nah, untungnya nggak ada, penerbangan tidak ada kan gitu. Ada bangun Kertajati berapa banyak tuh anggaran kan gitu loh. Jadi membangun segala sesuatu pemanfaatannya tuh nggak dipikir, yang penting proyek. Kalau saya lihat yang penting proyek jadi gitu loh. Padahal kalau dipikir pemanfaatannya nggak ada, akhirnya sekarang kan tidak dipakai. Malah setiap tahun harus bayar untuk maintenance. Begitu juga Pak, coba bisa dibayangkan. Membangun di Kulon Progo misalnya. Yang di Jogja itu. Kan harusnya dipikir juga, makanya dulu saya tuh tetap aja menentang pembangunan itu. Karena apa? Karena itu memotong area training area untuk sekolah penerbang. Kan itu dipotong dengan adanya pembangunan itu, kan begitu. Kenapa kalau pembangunan itu dilihat ke pemanfaatan, kenapa ya? Kenapa kita tidak perbesar, perbaiki bagus bandara misalnya di Solo, Adi Sumarmo, tapi tolnya, akses tolnya bagus. Sekarang aja Pak Rudi, kalau nggak percaya bagi orang, lebih baik kita naik pesawat ya ke Solo, terus langsung ke Jogja. Karena lebih cepat. Kalau ke Pulau Progo, selain nunggu anak kereta api katanya sampai ke Tugu, dari Tugu kan harus jalan lagi, iya kan? Kalau lewat darat Pak, nggak ada tol, jalannya juga penuh. 1,5 jam Pak. 1,5 jam, apalagi Pak Rudi yang udah ngalamin 1,5 jam. Kalau dari Solo nggak nyampe Pak, setelah tolnya dibuka ini. Jadi membangun segala sesuatu, contoh lagi, bangun di Bandara Kediri, coba Bapak bayangin. Itu karena kepentingan proyek apa? Kepentingan pabrik rokoknya gede, bikin. Itu sebetulnya apa Pak? Mengganggu training area para penerbang tempur juga di sana tuh. Itu yang kita tidak tahu Pak Indri. Itu banyak yang nggak saya setuju itu. Pertanyaan saya gini, kenapa waktu itu pengganti Bapak tidak memberikan masukan kepada Presiden? Itu beda pikirannya, mungkin beda Pak. Pikirannya beda Pak. Karena kan menyangkut masalah training area untuk pelatihan itu dari strategis itu Pak. Ya beda Pak, nggak bisa disamakan. Coba kalau bisa sama semua tuh, orang itu punya karakter, punya harga diri lebih utama daripada pangkat jabatan itu kan yang sementara Pak. Pangkat jabatan apapun, mau jadi presiden, jadi apapun, semua itu sementara, ada batasnya. Tetapi namanya karakter, harga diri dan persaudaraan itu sepanjang masa, dan itu yang harus diingat sebetulnya. Nah ini dia yang agak langka ini. Karena gini Pak Mas Hendri, kita melihat pembangunan bandara di berbagai kota. Ada satu provinsi yang 5 bandara. Ternyata tidak ada jadwal penerbangan. Purwokerto misalkan, Cirebon, ada lagi di daerah lain. Itu tidak ada penerbangannya. Saya mempunyai data sekitar 14-20 bandara yang dibangun di daerah Jokowi tidak ada jadwal penerbangan, termasuk Kertajati. Nah, waktu itu pertanyaan saya adalah, ada Menteri Keuangan, ada DPR. Mengapa mereka tidak bereaksi atau memberikan arahan atau masukan pada Presiden? Nah itu yang saya sampaikan tadi, karena mengutamakan jabatan. Ya, nah, gitu. Memang di dalam pemerintahan ya, karena saya pernah di pemerintahan juga, itu kultur untuk bottom up, bicara ke atas, kepada pimpinan, kepada Presiden, apalagi ya, kepada Menteri, itu sulit sekali. Biasanya komunikasi di antara mereka itu lebih banyak top down, ke bawah, perintah dari Menteri kepada Dirjen, dari Presiden kepada Menteri. Tapi untuk ke atas,
memberikan masukan, mengkritisi bottom up. Itu dalam kultur komunikasi politik di Indonesia atau kultur komunikasi pemerintahan di Indonesia itu lemah sekali, Mas. Ini harus kita sadari, dan itu perlu kayaknya harus ada perubahan-perubahan. Yang berikutnya, nampaknya memang presiden kita yang lalu itu punya keinginan membangun begitu banyak, ada ambisi membangun untuk pencitraan dirinya, dan itu dilakukan dengan boleh dikatakan dengan semacam politik ijon, ya, politik yang diambil dulu semua keuntungannya, kehebatannya, seolah-olah orang harus mengakui bahwa dia membangun begitu banyak. Dari Jakarta ke Bandung itu sekarang ada 4 jalur loh. Kalau mau dihitung, 3 sudah terjadi. Misalnya 1 jalan tol yang biasa yang di bawah lancar juga. Kalau dulu sempat nggak lancar karena dibangun di atasnya, ada MBZ sama satu lagi MRT kan, atau tol atau kereta cepat tadi, ada LRT juga. Sekarang lancar. Sekarang ada di bawah, ada MBZ, ada kemudian kereta Wus, dan sekarang dibangun lagi tol yang menuju ke Bandung. Ada satu lagi yang baru. Itu nanti dicek, itu ada itu. Jadi 4, Pak. Itu yang inefisiensi. Belum lagi di tempat-tempat lain. Makanya tidak heran kalau proyek strategis nasional sampai 167 yang kemudian dicoret oleh pemerintahan Pak Prabowo ini. Ini kan berarti apa? Dulu begitu ambisinya dan tidak memperhitungkan kemampuan negara maupun juga mungkin kegunaan prioritasnya, gitu ya. Manfaat pada rakyat dan prioritas. Yang namanya WUS sih semua orang juga seneng sih lihat ada kereta cepat, tapi prioritasnya mana yang harus diprioritaskan? Pak Jonan pernah mengatakan lebih baik kita memperbaiki infrastruktur yang lain. Indonesia kan tidak hanya Jakarta Bandung, tapi kan luas, kereta-kereta diperbaiki semua, termasuk daerah-daerah yang nggak ada kereta kan begitu kan, daripada dengan sekarang hanya ada 4 jalur itu tadi. Dan satu lagi mungkin Pak Parahyangan udah bagus tuh. Parahyangan akhirnya malah jadi agak berkurang gitu kan. Itu terjadi waktu awal pembangunan kereta, saya pernah memberikan opini akan terjadi kanibal terhadap kereta-kereta yang sudah ada sebelumnya. Argo Gede, Parahyangan. Ternyata benar, Pak. Begitu ada bus itu sengaja dimatikan jadwal Parahyangan itu dari sehari sekian jadi hilang supaya menghidupi WUS. Padahal Parahyangan udah bagus, zamannya Pak Jonan udah bagus itu. Udah bagus. Pakai travel di setiap titik ada, Pak, di Jakarta Bandung. Nah, kembali yang tadi masalah warisan Pak Jokowi ini. Satu lagi Pak Gus, IKN. IKN itu ternyata Pak Prabowo tidak kunjung mempunyai minat untuk meneruskan. Bagi saya malah setengah hati, malah yang terakhir itu saya mendengar IKN akan dijadikan ibu kota politik tahun 2028. Pendapat Bapak seperti apa? Kalau menurut saya ini hanya strateginya Pak Prabowo aja ya, biar agak seneng lah Jokowi kan begitu. Tetapi kalau secara kata-kata bahwa ada ibu kota politik, ini di mana ya ada ibu kota politik kan itu? Yang penting itu sekarang Gubernur DKI tetap tenang, berarti ibu kota negara tetap Indonesia. Indonesia tetap Jakarta, itu aja. Iya kan, tetap itu aja pegang. Itu eufemisme untuk supaya tidak terlalu kelihatan menolak apa yang sudah direncanakan Pak Jokowi. Ibu kota politik gitu kan. Kenapa nggak jadikan ibu kota hiburan itu apa kan gitu? Ya, Pak, kembali ke setahun pemerintahan Pak Prabowo. Masalah penegakan hukum, Agus. Apa ya catatan Bapak terkait hal ini? Kalau saya lihat selama ini saya analisa penegakan hukum itu, Pak, ya masih, Bapak bisa lihat sendirilah. Yang kita banggakan sebetulnya itu kan, terutama itu kan segala hukum, konstitusi apapun kan ada di MK, ya kan? Nah kalau MK saja, Pak, pernah dulu membuat sesuatu sampai ada sidang MK lah segala macam. Itu kan masa sebuah MK ya, namanya juga ya kan, kok ada sidang untuk orang MK? Coba bisa Bapak bayangkan. Berarti ini kan MK nih udah mau dibilang apa lagi? Padahal itu kan tertinggi, Pak.
tragedi hukum. Tragedi hukum paling tinggi kan di situ, ada apa-apa gitu kan yang nggak betul atau apa diperbaiki oleh Mahkamah Konstitusi kan. Loh, sekarang Mahkamah Konstitusi membuat sesuatu yang akhirnya dibentuk suatu MK coba. Majelis Kehormatan. Sampai ada Majelis Kehormatan. Berarti apa MK ini? Kan begitu. Itu aja udah tinggi, apalagi kalau kita bicara misalnya Kejaksaan Agung lah, Kejaksaan Kepolisian atau apa segala macam itu. Itu Bapak bisa ini lihat sendirilah dari keluhan-keluhan masyarakat atau apalah dengan keadaan sekarang kan begitu, Pak. Selama penegak hukum itu dipegang oleh kekuasaan, bukan dipegang oleh rakyat, Pak, nggak akan bisa. Nggak akan bisa benar. Padahal penegakan hukum itu kunci dari kebangkitan satu negara, Pak. Kalau penegakan hukum itu memang untuk rakyat, Pak, pasti tidak akan ada penyimpangan-penyimpangan seperti sekarang. Mana Bapak lihat saja, hakim aja berapa yang ditangkepin kan gitu. Hakim aja kan banyak yang ditangkepin, Bapak. Prof. Henry, saya ingat membaca cerita tentang bagaimana seorang Lee Kuan Yew membangun Singapura yang tidak punya apa-apa. Tidak punya minyak, tidak punya sawah, tidak punya segala macam. Yang dibangun adalah yang pertama kali adalah enforcement of law, penegakan hukum. Betul. Semua didenda dan akhirnya Singapura seperti sekarang, maju pesat dan tertib, bersih, korupsinya juga sangat rendah sekali gitu. Nah, catatan Prof. Henry apa terkait dengan penegakan hukum di Indonesia? Iya, pertama memang penegakan hukum itu sesuatu yang sangat penting ya, karena itu merupakan upaya supaya suatu negara itu bisa berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan. Problema di Indonesia ini, pertama memang regulasinya banyak yang seringkali tumpang tindih atau bermasalah. Tapi yang paling banyak masalahnya justru pada personalnya atau katakanlah sumber daya manusianya, integritas sumber daya manusianya. Singapura bisa hebat karena satu regulasinya memang ketat, tapi integritas manusianya juga mereka punya disiplin tinggi, punya integritas tinggi, sehingga benar-benar regulasi itu diterapkan secara benar. Di negara kita ini hampir boleh dikatakan kita membuat banyak regulasi, tidak kurang-kurang loh regulasi itu sebenarnya. Dari persoalan-persoalan bagaimana tentang tipikor, undang-undang tipikor, undang-undang pencucian uang, semuanya udah disiapkan semua. Tapi di lapangan seringkali penegak hukum yang harusnya adalah penegak-penegak undang-undang, penegak-penegak hukum yang keadilan, justru menjadi bagian yang merusak keadilan itu sendiri. Makanya benar tadi kata Pak Agus, berapa hakim yang ditangkap. Kemarin ada kasus yang berapa triliun tuh, Zaraf Zikar misalnya di Mahkamah Agung gitu kan. Kemudian di Mahkamah Konstitusi ternyata ngegulkan tadi orang yang sebenarnya secara regulasi undang-undang tidak bisa, tapi undang-undangnya kemudian diakal-akali begitu kan. Padahal ini kan paling puncak nih, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi ini kan puncak-puncaknya. Belum lagi masalah penegak hukum seperti kepolisian yang sampai presiden harus didesak oleh kalangan civil society dan tokoh-tokoh bangsa membuat reformasi. Ya ini yang sedang kita tunggu kan begitu kan. Sampai sekarang belum ini belum. Mudah-mudahan saja kalau ini nanti diumumkan, jangan sampai orang-orang yang ditampung atau menjadi tokoh-tokoh yang reformasi yang dibangun oleh presiden itu justru masuk orang-orang yang bermasalah atau yang merusak hukum itu sendiri atau merusak struktur kepolisian. Itu jangan sampai, Mas. Makanya kita harus speak up. Mengapa ini harus orang-orang bersih, orang-orang yang punya komitmen, ya termasuk kalau misalnya di situ ada Pak Mahfud itu cukup bagus ya. Kemudian ada mantan Prof. Jimli itu bagus lah. Ada Pak Ahmad Doviri misalnya begitu. Tapi kalau nanti ternyata ada juga tokoh-tokoh yang bagian dari permasalahan yang menyebabkan polisi sendiri adalah bermasalah. Kita tahu polisi itu apa masalahnya. Adalah dia dipakai untuk kepentingan politik. Ketika tahun 2014, bahkan mungkin sebelumnya juga sudah terjadi, 2019 kan begitu kan. Sampai kita semua kenal ada partai coklat dan sebagainya. Dan itu menjadi merusak sistem, merusak demokrasi kita.
Tidak percayaan kepada demokrasi kita. Makanya kita mengusulkan ini Pak Rudi, salah satu yang perlu dilakukan itu tidak hanya sekedar mereformasi polisinya, tapi juga kita harus menyiapkan sebuah regulasi, yaitu undang-undang tentang kepresidenan. Bahwa presiden tidak boleh menggunakan alat-alat negara untuk kepentingan politik praktis yang dia terlibat. Kita belum punya undang-undang itu. Belum ada itu. Ya kayak kemarin itu kan jelas itu. Jadi kalau ada apa presiden yang katakanlah atau kemudian kepentingan partai politiknya begitu kan. Nah, itu bisa saja itu ada regulasi-regulasi. Ada rambu-rambunya ya. Rambu-rambunya kalau memang dia melanggar ya dia bisa terkena ya sanksi-sanksi hukum termasuk sampai kepada impeachment. Bagus, ada catatan tentang kepolisian? Kalau kepolisian ya, sebetulnya ini Pak udah lama loh saya dengar-dengar itu udah lama sebetulnya bahwa polisi itu sampai disampaikan bahwa NKRI bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia tapi Negara Kepolisian Republik Indonesia. Itu sebetulnya untuk introspeksi polisi. Kenapa kok kita sampai begini kan begitu. Harusnya sampai begini, ayo coba kita analisa, kita evaluasi kenapa nih sampai dibeginikan. Oh berarti kita terlalu meluas, atau yang tadinya mungkin TNI itu difungsi mungkin kita udah multifungsi nih, atau kita terlalu terlibat di segala bidang kan begitu. Nah, sampai disampaikan gitu. Terakhir sampai juga dikatakan partai coklat, Bapak bisa bayangkan, ya kan? Institusi kepolisian bisa dibilang sebagai partai coklat. Berarti ini udah terlalu mendalam nih, bahwa itu sebetulnya untuk menintrospeksi, kok kita jadi begini? Ini kan harusnya begitu. Karena itu dia tidak introspeksi dan tidak merasa salah, karena diakui oleh kekuasaan, masih digunakan oleh kekuasaan. Akhirnya terjadi apa? Mana ada sih demo kantor polisi dibakar, kantor polisi dirusak. Berarti itu kan rakyat udah kesel benar kan gitu loh. Akumulasi rakyat. Dan ini kalau didiamkan dan tidak segera diinformasi, suatu saat Pak lebih berkembang lagi saya yakin Pak. Karena orang tuh akan mendendam terus nih. Kok polisi sekarang jadi begini sih, kan begitu pasti. Pak, ada lagu dari satu band lokal Sukatani namanya. Itu polisi itu 3 kata, bayar. Itu sempat heboh waktu itu ya. Itu mungkin juga ekspresi dari masyarakat ya terhadap institusi kepolisian dari semua level sampai ke bawah-bawahnya begitu. Sampai kemarin saya lucu lagi saya lihat di TikTok tuh Pak, ada Pak. Jadi ada orang kehilangan motor. Kehilangan motor, untuk motornya udah dipasang GPS. Hilang, dia lapor polisi. Wah, diketik lama terus gini-gini. Enggak juga. Wah, ini keburu pergi kan? Padahal udah pasang GPS nih, tempatnya tahu di sana, udah laporin Pak, ini saya pakai GPS. Laporannya udah di sini kan gitu nih. Wah, karena nggak jelas, dia malah lari ketemu sama tentara. Pas ketemu lagi di situ di Kodim, dia ngomong gini Pak, wah mana ini GPS? Oh, di sini nih. Dia kontak-kontak, ditangkap sama tentara, malah tentara yang nangkep. Wah, ini TikTok beneran atau enggak nih? Kan gitu, itu kan bahaya tuh. Itu sesuatu yang membuat bahwa lu jangan lapor polisi, nggak ada gunanya lo. Malah lama, lu malah bisa habis duit lo. Lebih baik lu lapor pada tentara, kan seakan-akan begitu. Ini kasus yang sama waktu di Provinsi Banten Pak. Ada orang pemilik rental mobilnya disewa tapi digelapkan atau gimana, lapor polisi untuk pendampingan karena tahu ada GPS, tahu lokasi mobilnya, tapi polisi tidak mau mendampingi. Akhirnya dia terpaksa jalan sendiri, akhirnya terjadi penembakan itu, yang akhirnya meninggal juga mobil rentalnya. Polisi mendapatkan sanksi hanya etik aja Pak, gitu loh. Yang ya lucu juga ini, ada juga masalah Kajari Jakarta Barat, karena mencuri barang bukti, sanksinya hanya dipecat aja Pak, tidak ada sanksi pidana, tidak ada. Kalau saya yang menggelapkan sudah dipidana itu Pak. Nah iya jelas. Jadi inilah yang persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia seperti itu. Jadi semua level Pak, semua level. Jadi ketidakadilan yang dilihat masyarakat terkait dengan polisi itu justru menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat pada polisi, kemarahan pada polisi, sehingga akhirnya yang terjadi adalah tadi begitu banyak yang namanya anekdot-anekdot tentang keburukan dari kepolisian. Ini sebenarnya memang betul harus ditangkap oleh kepolisian bahwa untuk introspeksi diri, gitu kan. Nah, tetapi kalau ini dibiarkan saja,
sebenarnya yang rugi negara kita. Karena polisi ini bukan persoalan Pak Listio Sigit semata, tapi ini adalah institusi negara. Institusi yang harus jaga hukum. Dan hukum yang sudah dibuat itu harus dijaga. Sayangnya memang benar bahwa di lapangan seringkali justru polisi-polisi itu punya banyak masalah. Disinilah makanya peran dari Pak Prabowo membentuk reformasi ini sangat penting dan kita tunggu kiprahnya, Mas. Oke, catatan Profesor Hendy terkait dengan rencana Presiden untuk membentuk Komisi Reformasi Kepolisian apa yang ingin Anda harapkan? Ya, kita berharap bahwa pertama kultur polisi, reformasi kultural. Ya, ada reformasi kultural dari kepolisian. Yang itu yang tadi yang pelayanan masyarakat itu menjadi nomor sekian ya dibandingkan dengan melayani pejabatnya. Mereka itu kan lebih banyak melayani pejabatnya. Saya ini sering menjadi ahli juga di kepolisian. Itu kalau mereka akan minta kalau ini menjadi perhatian pimpinan, itu harus cepat dan harus ketat gitu. Tapi bagaimana kenapa nggak perhatian masyarakat gitu loh? Ya harusnya lebih dulu ke perhatian masyarakat dibandingkan dengan perhatian pimpinan. Harusnya tuanku adalah rakyat. Rakyat, tuanku adalah rakyat kan gitu kan yang harus dilayani oleh polisi itu rakyat yang pertama kali. Yang kedua selain kultur adalah mungkin juga perlu ada strukturnya juga perlu dipikirkan. Katakanlah kalau TNI itu untuk penganggaran saja dia harus kerjasama dengan Kementerian Pertahanan, kayak gitu kan? Ini polisi ini kan lebih hebat dibandingkan TNI, Pak. Karena kan polisi kan sendirian langsung. Komandan Kodim itu bukan KPA, itu bukan pemegang anggaran KPA. Kuasa pemegang anggaran. Bukan kuasa pemegang anggaran. Baru Panglima Kodam baru. Tapi kalau polisi kan sampai Polres kan begitu. Jadi Kapolri itu PA itu, anggaran. Tapi kalau Bapak Kasau bukan PA ya, Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan kan itu. Panglima TNI juga sama itu. Sama. Hanya KPA biasa. KPA aja. Nah ini kan seolah-olah kan tidak adil bahwa tentara sama polisi ini lebih diutamakan polisi. Nah ini struktur seperti ini perlu ada pemikiran-pemikiran bagaimana supaya polisi itu lebih terkendali dan betul-betul ada fungsi lain yang di luar struktur pemimpin Polri itu mengontrol kualitas dan pelayanan polisi. Sekarang yang namanya Kompolnas, saya lihat masih belum bisa berfungsi sebagai pengontrol, bahkan lebih banyak menjadi juru bicara atau humasnya kepolisian kan begitu kan. Kalau dia ada di televisi bukannya untuk mengkritik, mengawasi kepolisian, tapi membantu seolah-olah bahwa dia adalah bagian yang harus menyelamatkan kepolisian kan begitu. Kompolnas bagian dari divisi humas. Divisi humas itu di bawah divisi humas. Tapi saya punya pendapat Pak Agus, Pak Hendy tentang Kompolnas ini. Kompolnas ini secara struktural sudah salah. Karena ketua kepala Kompolnas, ketua Kompolnas itu adalah ex officio Menko Polkam. Anggotanya Menteri Mendagri, ada Menkumham gitu zaman dulu ya. Terus kemudian yang sekarang yang sipil ini atau mantan polisi ini hanya pelaksana harian gitu. Jadi bagaimana mereka masih di dalam eksekutif juga tidak independen di luar seperti KY itu enggak? Ya artinya mereka ini akan hanya sekedar punya institusi pengawas seolah-olah begitu. Tetapi fungsinya secara real kan lemah sekali. Nah ini yang perlu kita reformasi juga, reformasi tentang bagaimana supaya polisi ini benar-benar on the track, benar-benar sesuai dengan fungsi substansi perundang-undangan berdasarkan perundang-undangan begitu. Tapi selain itu juga mungkin ini perlu ditambahkan juga dengan ada batas lah, dikasih batas waktu setelah reformasi kepolisian ini berjalan lah, misalnya dikasih waktu juga setahun atau 2 tahun. Kembali lagi nama polisi kayak zaman dulu itu loh. Wah untung ada polisi ya, jadi kita ini kan untung ada polisi kan begitu loh. Kata-kata ini kan udah hilang nih cukup lama nih. Iya kan kata-kata itu. Kalau dulu kan masih ada tuh. Dulu bicara begini, untung ada polisi. Sekarang sayang ada polisi. Untung tidak ada polisi. Untung tidak ada polisi. Kalau dulu kan begitu tuh, saya masih ingat tuh dulu tuh. Bagus. Apa harapan Bapak kalau nanti benar akan dibentuk Komisi Reformasi Kepolisian? Harapan Bapak apa? Output dari
tugas komisi yang ad hoc ini? Ya kalau tugasnya itu saya minta betul-betul isinya tuh terbuka juga lah. Maksudnya bisa kita akses juga Pak, kita bisa tahu Pak. Kalau misalnya sekarang saya ngasih apa, saya kan belum bisa. Tapi kalau aksesnya misalnya timnya tuh ada yang bisa kita masukkan situ, lihat apa nih isinya itu. Kira-kira sesuai nggak dengan kepolisian yang sebetulnya untuk kepolisian Republik Indonesia ini gitu loh Pak. Jadi adalah sebenarnya lewat link apa atau apa terserah lah nanti timnya itu membuka akses buat kalangan-kalangan yang ingin tahu gitu. Jadi, loh Pak. Maksud Bapak komisi nanti itu membuka akses partisipasi publik. Partisipasi publik harus sama merit system di polisian Mas. Artinya kita tahu ya yang namanya TNI, kepolisian itu kan sejak dari sekolah di angkatan kepolisian maupun juga angkatan TNI ya, AKABRI kalau dulu, dan sekarang adalah Akademi Kepolisian. Itu kan ada yang Adi Makayasa, ada yang memang orang-orang yang terpilih dari ketika mengikuti pendidikan-pendidikan. Jadi yang betul-betul jadi pemimpinan itu dilihat dari cream of the cream, yang paling benar, yang paling bagus, merit system gitu. Bukan karena kenal, karena relasi, kemudian meloncati yang bagus-bagus dan sebagainya. Ini akhirnya menyebabkan kerusakan kan di situ. Lalu loyalitas yang didahulukan dibandingkan dengan profesionalitas. Loyalitas iya penting pasti kan, karena kepada mereka kan pasti cari yang loyal. Tapi profesionalitas itu juga tidak boleh diabaikan. Dan di kepolisian, di TNI kan profesionalitas itu jelas, pendidikannya jelas, jenjang-jenjangnya jelas. Itu yang dimaksudkan begitu. Bagus, Bapak mantan TNI, sudah purnawirawan sekarang. Saya minta pendapat Bapak terkait dengan statement Presiden Prabowo bahwa untuk pimpinan ABRI ini disampaikan pada waktu ulang tahun TNI yang 80 kemarin bahwa beliau tidak peduli dengan senioritas, yang paling kompetensi. Pendapat Bapak? Begini Pak, orang bisa mengatakan begitu menurut kompetensi. Kalau kompetensi oke Pak. Tapi apa betul pasti kompetensi atau kedekatan atau kenal? Bahaya begitu Pak. Di Taruna itu Pak, tidak ada latihan atau coba senior tingkat 4 belajar hormat pada kopral, kan nggak ada. Kan latihannya begitu Pak. Berarti ada hierarki. Apalagi di dunia penerbangan Pak, apalagi sebagai seorang penerbang tempur itu Pak. Penerbang tempur itu kan pasti dia masuk itu transisi, terus masuk jadi wingman. Elemen leadernya kan pasti seniornya. Kan begitu Pak. Untuk jadi flight leader itu elemen leadernya udah berapa tahun dan kemampuan seperti apa dicek lagi untuk jadi flight leader. Nah yang wingman lebih tinggi pasti Pak. Pasti Pak, pasti jenjangnya seperti itu. Kecuali Pak pada suatu saat sama-sama udah flight leader, nah baru di situ kelihatan kemampuan, bagaimana integritasnya segala macam. Kemampuan mungkin ini yang bisa jadi komandan skadron daripada yang ini misalnya bisa aja juniornya masuk. Tapi kan kelihatan jenjangnya itu Pak. Jenjang jabatannya. Jenjang jabatannya misalnya kalau menjadi kepala staf angkatan udara, jenjang jabatannya oh dia pernah jadi komandan skadron, oh dia pernah jadi danwing atau dia pernah jadi danlanut yang ada pesawat-pesawatnya, kan begitu Pak. Pernah jadi pangkotama misalnya gitu. Oh pernah jadi pangkotama, pernah jadi ini. Itu cocok biarpun bagaimana jadinya. Tapi kalau Bapak bisa bayangkan seorang kepala staf tertinggi belum pernah mengalami jadi pangkotama lah, belum pernah ini, terus gimana? Ini itu yang sebetulnya yang dikatakan kompetensinya beliau tuh begitu. Jadi betul-betul kompetensi bahwa oh untuk jadi panglima walaupun ini misalnya seniornya 2 tahun, ini masih juniornya Pak. Tapi pas dilihat jadi untuk jadi panglima kompetensinya bagus yang ini. Nah ini jadi sih nggak apa-apa. Pasti ini pun nerima gitu loh. Ngerti nggak Pak? Masalah yang disampaikan Profesor Henry, masalah meritokrasi di tubuh TNI dan Polri lah. Sekarang kita bicara TNI lah. Itu ada yang mengatakan meritokrasi di TNI maupun Polri itu rusak di zaman Jokowi. Pendapat Bapak? Ya bisa juga betul. Dan itu bukan pendapat aja udah disampaikan juga. Tapi merasa nggak Pak Jokowinya? Kayaknya nggak merasa Pak. Jalur ajudan presiden masih dapat jalan tol biasanya. Begini Pak, kalau misalnya Bapak mengatakan jalur ajudan itu. Ajudan itu pasti pilihan Pak, tesnya juga nggak sembarangan. Kayak ajudannya Pak Prabowo yang sekarang itu, kolonel ini Palguna itu memang orang pinter.
gitu loh. Orang pinter, penerbang tempur kan, segala macam cepet, dan ini cara bikin cepet. Tapi karena misalnya sistemnya Pak Prabowo sekarang nggak pakai ajudan itu, kalau ajudan itu memang pilihan Pak. Oke. Kalau ajudan loh ya, kalau ajudan itu memang pilihan dan dites Pak. Dan yang pasti dikirim oleh angkatan juga. Yang Terbaik. Kalau ajudan Pak, ajudan yang betul ya Pak ya. Tapi ajudan juga ada yang tadi Bapak bilang waktu zamannya Pak Jokowi, aku kenal inilah, ini aja masuk, ini aja, nah, gitu loh. Nah itu nggak boleh, harusnya tesnya ini betul-betul dan harusnya independen. Oke. Gitu Pak. Kalau misalnya kayak yang Pak Prabowo ini kan bukan kepentingannya presiden. Oke. Iya kan? Kan Pak Prabowo nggak kenal mereka, tapi mereka dites betul-betul. Dan ini memang yang dikirim bagus-bagus Pak. Oke. Tapi nggak digunakan aja. Sama dengan ajudan waktu zamannya Pak Jokowi misalnya, zamannya Jokowi pertama gitu misalnya gitu. Ajudannya pasti dites juga semua. Dites juga gitu loh. Oh memang hasilnya bagus ya diterima jadi ajudan gitu loh. Oke, kita bicara Polri tadi, harapan dari Pak Agus maupun Profesor Henry sudah disampaikan. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Tapi saya akan masuk pada wilayah demokrasi ini, karena Bapak Ketua Umum Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi nih Pak. Di zaman Pak Prabowo, di era Pak Prabowo belum setahun terjadi huru hara Agustus atau Agustus Kelabu lah, yang memakan korban kalau nggak salah 11 orang, 10 atau 11 orang itu. Nah, dan ada ratusan aktivis mahasiswa yang masih sampai sekarang masih ditahan gitu. Tapi ini kan sebetulnya kan awal dari, saya ingatkan saja kepada Pak Henry sama Pak Agus, awalnya itu yang di demo bukan presiden, Bukan. waktu itu DPR awalnya itu pemicunya. Lalu kemudian ada plot twist yang pindahnya menjadi sasarannya jadi Polri karena terlindasnya Afan Kurniawan itu. Nah, kalau Pak Agus sebagai Ketua Umum FPDN melihat suasana demokrasi di era Pak Prabowo seperti apa? Nah ini Pak Prabowo ini kalau saya nilai Pak ya, melihat demo seperti itu segala macam Pak, yang tadinya ke DPR atau apa, kan harusnya biarpun bagaimana presiden kan harus tahu Pak. Ini DPR berarti batasannya begini-begini, tinggal panggil kan Kapolri atau Polhukam, panggil urus itu, kan begitu Pak. Ada kabin, ada apa segala macam kan. Jadi terbatas memang untuk DPR. Tetapi kalau dilepas seperti ini Pak, berarti kan ini ada sesuatu yang masuk. Saya tidak bisa mengatakan pastinya kan. Mungkin dari pihak mana yang masuk atau apa, memperkeruh yang tadinya tujuannya kepada DPR itu kan memperkeruh ini Pak. Atau Bapak mau mengatakan intelijen kecolongan? Bisa juga Pak. Oke. Bisa juga kecolongan. Dan juga ini kita tidak tahu apa permainan luar atau permainan dalam, kan begitu. Kalau menurut saya ini pasti dalam juga Pak. Dari dalam yang bermain dengan situasi seperti ini bisa juga akan merusak nama Pak Prabowo. Tujuannya pada DPR, tapi lama-lama ini biar presiden juga ngerasain nih. Ada yang bermain seakan-akan merusak nama Pak Prabowo. Baru jadi presiden aja, lu setahun aja baru demonya kayak gini. Gue 10 tahun nggak pernah ada yang demo besar-besaran kayak begini, bakar-bakaran begini. Wah payah nih presiden ini, kan bisa aja. Ada Pak Agus, mungkin ada suatu strategi konspirasi untuk membusukan pemerintahan Pak Prabowo. Loh bisa Pak. Bisa, okay. Kalau bisa saja saya. Coba Bapak bayangin, baru jadi presiden setahun aja belum, Neng. Agustus kan belum setahun berarti kan? 8 bulan. Ya. Baru 8 bulan. Baru 8 bulan jadi presiden nih. Kok demonya sampai bakar-bakaran sampai ada yang mati kan? Penjaraan segala macam. Iya. Nah, terus yang sekarang Pak, kalau bicara masalah demokrasi, Pak Presiden harus perintahkan Pak, para aktivis mahasiswa yang betul-betul demo gitu harusnya keluarkan Pak. Dilepaskan? Dilepas dong. Okay. Kalau ditahan ini berarti merusak demokrasi juga. Merusak Pak, merusak demokrasi ini. Jadi orang yang mau menyampaikan nanti segala macam udah ketakutan. Ini jangan-jangan bisa bermain juga nih kalau nahan begini karena untuk menakut-nakuti kan begitu. Ya pertama kalau saya melihat bahwa demo yang besar itu karena memang ada legasi buruk dari sebelumnya ya, kondisi ekonomi yang memburuk, kemudian nyamanan terhadap keadaan, kesulitan orang cari kerja, pengangguran yang besar,
Kemudian kemarin itu kan muncul juga namanya pajak-pajak yang macam-macam. Karena memang anggaran kan berat, anggaran sulit, ada efisiensi, lalu transfer ke daerah dikurangi banyak, daerah memunculkan pajak PBB kan begitu yang muncul di Kendal dan sebagainya itu, di Kendal ya, di Pati dan sebagainya itu kan muncul di daerah. Nah sekarang kondisi ini memang belum hilang sepenuhnya, walaupun sudah ada titik-titik yang agak lumayan dengan Menteri Keuangan yang tidak menaikkan pajak, bahkan dia melakukan banyak hal yang cukai pun juga tidak dinaikkan, itu kan bagus gitu kan. Tapi boleh dikatakan saya masih mencurigai bahwa sebenarnya problema-problema yang muncul itu tadi agendanya nggak jelas, yang awalnya ke DPR, kemudian tiba-tiba ke polisi kemudian tiba-tiba juga ke presiden, bahkan ada yang tagar-tagar supaya presiden dianggap mengabaikan penegakan hukum pada koruptor, kan seperti itu kemarin-kemarin itu. Artinya ini masih ada kekuatan-kekuatan yang ingin berbuat tidak bagus kepada kedudukan presiden. Hari ini tadi kan presiden juga hampir blunder, ya. Saya tadi kemarin saya dapat WA bahwa presiden mau berkunjung ke Israel, yang tiba-tiba kemudian sudah beritanya di Israel udah banyak. Saya kebetulan punya teman di sana, ada di Hebrew University, yang WA saya tentang berita-berita bahwa presiden Anda akan ke sini. Ini pertama kali dalam sejarah, gitu kan. Tapi saya juga nggak yakin kok bisa Pak Prabowo mau ke sana. Setelah ada acara di Mesir, dia mau ke sana beberapa jam. Tapi alhamdulillah nggak jadi. Ya, nggak jadi, nggak tahu kenapa. Tapi itu kalau sampai Prabowo sampai ke sana, itu bisa jadi blunder seperti waktu demo-demo itu. Artinya di negeri kita, di dalam negeri ini masih ada yang mungkin mencari celah kelemahan Pak Prabowo. Bahkan jangan-jangan itu tadi menjerumuskan. Jadi kalau sampai kemarin itu Pak Prabowo tiba-tiba hari ini jadi pergi ke Israel, ke Tel Aviv, waduh itu berat bagi dia. Itu akan bukan hanya mendegradasi, tapi juga bisa jadi ada demo-demo yang lebih serius. Kita harus jagain presiden ini, karena presiden ini kalau sampai dia tidak sampai 2029 jatuh di tengah jalan atau dengan macam-macam kemungkinan, kita kan tidak tahu ya. Ini bisa menguntungkan mereka yang memang sejak awal ingin untuk menggantikan Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo ini begitu banyaknya mudah demo-demo muncul? Ya betul, dari dalam negeri. Dan siapa dalam negeri itu? Siapa yang mengambil benefit kalau yang dapat keuntungan? Kita tahu. Itulah makanya kita harus jaga ini, jangan sampai Pak Prabowo apapun yang terjadi, pemerintahan ini harus sampai selesai 2029. Gitu. Pak Agus, Profesor Henry, kita sepakat bahwa Pak Prabowo selama setahun ini banyak mewarisi kerusakan-kerusakan yang ditinggalkan oleh pemimpin sebelumnya. Itu satu kesepakatan kita. Dan Pak Prabowo memang agak sulit karena APBN kita juga sudah berdarah-darah. Hutang kita sudah mencapai 9.000 triliun. Lebih bahkan. Belum hutang swasta, belum hutang BUMN, itu udah banyak sekali. Dan Pak Prabowo belum pernah menarik hutang gitu. Nah, hutang terbesar pada zaman Pak Jokowi selama 10 tahun ini, itu luar biasa besar. Artinya banyak warisan Pak Jokowi yang menjadi bom waktu, BUS tadi Bapak sudah ceritakan, IKN juga, dan proyek strategis yang lain, jalan tol yang menghubungkan Kertajati sekarang nganggur, di Sandawu itu nggak ada yang, itu kan uang dari BUMN juga Pak, yang sekarang berdarah BUMN Karya ini. Bukan uang BUMN, uang utang. Uang utang lagi, jadi banyak masalah gitu. Nah, pertanyaan sekarang satu hal, kita sepakat dengan Presiden, kita harus menjaga Presiden Prabowo agar tidak didorong atau dijerumuskan oleh kelompok internal dari pemerintahan sendiri atau kelompoknya sendiri untuk masuk kepada trapping atau jebakan yang akan merugikan Presiden Prabowo. Setuju. Terakhir, catatan Pak Agus kepada Presiden Prabowo selama 1 tahun menjabat ini, apa yang ingin sampaikan? Ya, yang saya sampaikan tadi, yang disampaikan juga oleh Pak Rudi, yang pertama, jaga dan waspada terus lah. Apabila mau bertindak ke sana ke sini nih apa tujuannya? Kalau orang ngasih tahu saran gini, orang memberikan saran ini, mensarankan ini apa nih tujuannya? Harus selalu
disaring lah, disaring, dianalisa ini. Dan harus punya prinsip. Dan saya yakin kan Pak Prabowo kan punya karakter yang kuat. Setiap apa nih tujuannya? Enggak ada, manfaatnya nggak ada buat bangsa dan negara, tolak langsung. Pokoknya asal manfaatnya buat bangsa dan negara, buat rakyat Indonesia, kalau itu betul-betul bermanfaat, terima. Tapi kalau misalnya ini apa nih tujuan? Hanya untuk cari nama, padahal nanti menjerumuskan, tolak. Itu aja udah. Artinya kita pun sebagai civil society juga harus berteriak juga berteriak dan mengingatkan. Oke, jangan sampai presiden terjerumus. Jadi kalau kita mengkritik ini bukan karena kita tidak suka, membenci atau ingin menurunkan, tapi adalah mengingatkan supaya niat baiknya Pak Prabowo maupun pemerintah itu betul-betul dilaksanakan dengan lebih cerdas, lebih hati-hati dan lebih bijaksana. Kritik itu gunanya untuk itu. Gitu loh. Jadi artinya saya selalu terus buat podcast dengan Bapak berdua untuk mengingatkan presiden, Pak. Ya, artinya ini karena kita sayang sama presiden. Saya mencatat apa di dalam Prof. Henry, kita harus menjaga pemerintahan ini harus sampai tuntas 2029. Itu yang harus menjadi jaminan. Jangan sampai nanti presiden jatuh, kita tahu siapa yang mengambil manfaat dari kejatuhan Presiden Prabowo. Jadi tapi juga harus menghilangkan beban-beban masa lalu yang memperberat pemerintahan Pak Prabowo. Itu harus ada, Pak Prabowo itu harus melakukan tindakan-tindakan yang lebih tegas. Itu. Kita juga tetap harus mengingatkan, Pak. Jangan sampai presiden terjerumus atau dijerumuskan. Itu tugas civil society karena kita tidak punya beban kecuali untuk menjaga Indonesia. Kan itu. Pak Agus, terima kasih waktunya. Profesor Henry, terima kasih. Kita masih belum banyak yang kita bahas, tapi lumayan. Kita tadi mau membahas MBG, tapi waktunya sudah habis. Tapi intinya kita punya kesimpulan yang sama lah. Kita ingin menjaga presiden, jangan sampai presiden itu dijerumuskan. Banyak hal yang harus diperbaiki oleh Presiden Prabowo, tapi kita juga menyadari bahwa Presiden Prabowo itu mewarisi banyak masalah dari pendahulunya. Jadi ini yang kita harus ada permakluman dan kita terus dorong supaya Pak Prabowo bisa mengatasi satu persatu dengan baik. Saya kira itu Pak Agus, terima kasih. Amin. Terima kasih. Sahabat Indonesia, demikian diskusi kami dengan Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna dan Profesor Henry Subiakto. Saya tidak menyimpulkan apa-apa, Anda sudah tahu apa yang disampaikan oleh beliau. Intinya satu, kami bertiga dan Anda semuanya punya tugas yang sama untuk menjaga Indonesia. Salah satunya adalah menjaga Presiden Prabowo agar tetap konsisten berpihak kepada kepentingan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat dan kita punya kepentingan agar Indonesia ini baik-baik saja di tangan Presiden yang kita pilih. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Pak.